kalau lu baru kena PHK. Yang paling bahaya itu bukan hari ini, bukan juga besok, tapi 30-90 hari setelahnya. Karena di fase itu kebanyakan orang nggak jatuh karena kehilangan kerja bro, tapi karena salah ambil keputusan. Hari pertama setelah PHK, anehnya lu masih kuat, masih ada pesangon, masih ada tabungan, masih ada harapan. Orang bilang tenang, nanti juga dapat lagi, anggap aja rehat, rezeki nggak kemana. Minggu pertama lu masih bangun pagi, minggu kedua jam tidur mulai geser. Bulan pertama lu masih optimis, tapi masuk bulan kedua tabungan mulai kepotong, cat HR sepi, CV udah kemana-mana. Jawaban, kami akan menghubungi kembali. Dan di sini mental mulai berubah, bukan panik besar, tapi pelan-pelan longgar. Lu mulai menunda bangun, menunda cari kerja, menunda hidup. Ini bukan karena lu lemah, ini karena struktur hidup lu runtuh. Dan orang paling banyak hancur bukan di hari PHK, tapi di hari-hari setelahnya. Cermin. Alasan kenapa PHK itu titik paling rawan. Karena PHK itu kehilangan ritme, bukan cuma kehilangan gaji. Sebelumnya bangun ada jadwal, kerja ada target, hidup ada struktur. Setelah PHK, hari panjang, waktu longgar, arah kabur. Dan manusia tanpa struktur cepat kehilangan kendali. Sekarang kita bercermin. Kesalahan umum setelah PHK. Kesalahan pertama, ngerasa aman karena masih ada uang. Pesangon bikin orang lengah, bukan karena uangnya kecil, tapi karena rasa aman palsu. Lo mikir masih ada waktu, padahal setiap hari tanpa sistem itu biaya mental bro. Kesalahan dua, nunggu kondisi pulih dulu baru bergerak. Lu nunggu mood balik, mental siap, percaya diri datang. Masalahnya mood itu datang setelah bergerak, bukan sebelum. Kesalahan tiga, fokus cari kerja tapi lupa jaga hidup. Semua energi lo habis buat CV, interview, nunggu jawaban. Tapi pola tidur rusak, makan berantakan, pikiran kosong. Dan begitu mental turun, keputusan ikut turun kualitasnya. Kesalahan keempat, menganggap PHK sebagai kegagalan identitas. Ini yang paling berbahaya bro. Lu bukan lagi orang yang lagi transisi, lu jadi orang gagal. Padahal PHK itu keputusan bisnis, bukan vonis personal. Solusi inti, solusi ini bukan buat kaya, tapi buat lu selamat. Solusi pertama, potong gaya hidup di hari pertama. Bukan nunggu uang habis, tapi di hari pertama. Kenapa? Karena semakin cepat lu turunin beban, semakin panjang napas lu. Milton Friedman pernah bilang, there is no such thing as a free lunch. Setiap hari hidup normal tanpa pemasukan itu hutang ke masa depan. Solusi 2, bangun struktur harian baru. PHK sama dengan struktur lama mati. Lu harus bikin struktur baru. Contoh sederhananya seperti ini. Jam bangun tetap, jam cari peluang juga tetap, jam istirahat juga harus tetap. Tanpa struktur, lu bukan lagi cari kerja, lu lagi larut, lu lagi sekarat. Peter Drucker bilang, what gets scheduled gets done. Kalau hidup lu nggak dijadwalkan, dia akan diacak oleh kecemasan. Solusi 3, cari income darurat, bukan karir impian. Ini krusial bro. Jangan kejar gaji ideal, jabatan keren, status sosial. Kejar arus kas, ritme kerja, harga diri fungsional. John Maynard Keynes bilang, in the long run we all dead. Artinya menunggu sempurna itu mahal, bertahan itu prioritas. Solusi 4, pisahkan masalah finansial dan mental. Masalah uang diselesaikan dengan sistem, masalah mental diselesaikan dengan rutinitas. Jangan dicampur bro, kalau lu campur dua-duanya hancur. Daniel Kahneman menunjukkan keputusan buruk sering lahir dari kondisi stres berkepanjangan. Tenang dulu, ambil napas, baru ambil keputusan. Sekarang dengar ini baik-baik. PHK bukan akhir karier bro,
tapi bisa jadi awal kehancuran kalau lu kehilangan kendali di fase ini. Yang bikin orang jatuh bukan karena diberhentikan, tapi karena terlalu lama menunda, terlalu lama berharap, terlalu lama hidup tanpa sistem. PHK itu pintu, bukan jurang. Tapi tanpa rem, pintu itu bisa kebablasan. Kalau ini masuk akal, stay dulu. Karena di channel ini kita nggak ngajarin bangkit cepat, kita ngajarin bertahan dengan waras. Subscribe kalau lu mau melewati fase hidup paling rawan tanpa hancur. Tapi kalau lu nyari kata-kata penghibur, ini bukan tempatnya bro.